warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran satu kita mengenai definisi vektor, vektor posisi, samaan vektor, panjang vektor, dan vektor satuan. Untuk yang pertama, definisi vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ada nilai dan arah. Seperti misalnya, kalau contoh besarannya adalah seperti gaya, kecepatan, dan sebagainya. Untuk peristiwa yang menyangkut tentang vektor, contohnya adalah saya berjalan 5 langkah ke timur misalnya. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa yang merupakan vektor. Di sini ada nilainya berupa 5 langkah. Sedangkan arahnya adalah ke timur. Untuk yang kedua adalah vektor posisi. Vektor posisi itu hampir sama seperti kita menuliskan koordinat kartesius. Kalau saya nulis pada buku kotak ini, maka ini adalah vektor R2 atau dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu seperti kartesius, hanya sumbu X dan sumbu Y saja. Contoh, jika saya membuat vektor seperti ini merupakan titik pangkal. Kita berjalan, ke kanan. Dilihat, ini titik pangkal ini bisa dianggap 0,0. Jika kita berjalan ke kanan, 1, 2, 3, 4, maka vektornya adalah 4,0. Karena kalau X yang berubah itu jalannya ke kiri atau ke kanan. Sedangkan Y itu bergerak dari atas atau bawah. Contoh lain seperti ini. Kita dari sini ke bawah, ini anggap 0,0. Bergerak ke bawah 1, 2, 3, maka ini merupakan Y-nya yang berubah. Jadinya 0, karena ke bawah jadinya minus 3. Sedangkan untuk vektor yang miring seperti ini, maka perubahannya ada di X dan Y. Ini bergerak dari 1, 2, 3 ke kanan, maka 3 untuk X-nya. Ke atas 1, 2, 3. Ke atas juga 3. Maka Y-nya juga 3. Nah, contoh lain. Misalnya seperti ini. Dari sini ke sini. Pangkal ini merupakan 0,0. Jika berjalan ke kiri 1, 2, 3. Maka koordinatnya min 3, ke atas 1. Maka 1 untuk koordinat Y-nya. Jika vektor posisi melalui 2 titik, misalkan di sini ada titik A 2,2, sedangkan titik B 8,4, maka vektor dari sini ke sini ini dinamakan vektor AB, dibaca berdasarkan pangkalnya. Maka vektor AB itu cara menentukan posisinya adalah B dikurangi A. Koordinat B itu adalah 8,4, sedangkan koordinat A adalah 2,2. Maka untuk vektor posisi dari AB adalah X kurang X, Y kurang Y. Samakan posisinya. 8 kurang 2 adalah 6, 4 kurang 2 adalah 2. Penulisan vektor posisi tidak selalu seperti ini. Boleh jadi AB itu kalian misalkan dengan C. Jika dua huruf menggunakan huruf besar AB, jika huruf kecil digunakan satu saja. Penulisannya bisa seperti koordinat kartesius. Ini namanya vektor baris. Bisa ditulis seperti ini, 6, 2. Ini namanya vektor kolom. Atau seperti ini, 6i tambah 2j. Penambahan ij dinamakan vektor basis. Jika yang ditanya adalah vektor CD, maka rumusnya adalah D kurang C. Jadi dibalik, CD, D kurang C. Kalau AB, B kurang A. Maka di sini D itu adalah 6,1 dikurangi C itu 8,3.
6 dikurangi 8 itu adalah min 2, 1 kurang 3 adalah min 2. Jadi vektor posisinya adalah min 2, min 2. Sama halnya kalau kita baca dari titik ini. 1, 2 ke kiri berarti min 2. 1, 2, 2 ke bawah berarti min 2. Ini adalah vektor baris. Jika menulisnya seperti ini, maka ini vektor kolom. Kalau ini penambahan I dan J itu adalah vektor basis. Baris, kolom, basis. Ini adalah kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika arah dan panjangnya itu sama. Bisa dikatakan vektor posisinya itu juga sama. Bisa kita lihat di sini ada vektor A, vektor B, C, D, E, F. Nah, di sini ada beberapa hubungan antara dua vektor. Yang pertama itu adalah sejajar. Jika sejajar itu tidak memperhatikan arah, yang penting keadaannya sejajar. Arti sejajar itu jika kita teruskan, dia tidak akan pernah bertemu. Nah, berarti di sini yang sejajar itu adalah vektor A, vektor B, lalu vektor C, D, dan E. Karena mereka jika kita teruskan, mereka tidak akan pernah bertemu. Atau jika dilihat dari vektor posisinya, mereka itu berkelipatan. Contoh, B itu min 1, min 1. Sedangkan A itu adalah 2,2. A itu juga merupakan min 2 dikali 2 min 1, min 1. Karena jika kita kalikan min 2 kali min 1, min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2,2. Dan ini merupakan min 2 kali si B. Nah, di sejajar itu bisa dikatakan vektor posisinya itu adalah kelipatan. Seperti E. E itu 4,4. 4,4 itu 2 kali dari 2,2. 2 kali 2,2 itu adalah si A atau si D. Maka bisa dikatakan E itu adalah 2 kali A atau 2 kali D. Maka mereka ini adalah sejajar. Beda halnya dengan si F. Sudah terlihat E dan F itu tidak sejajar. Dilihat dari gambar aja ini sudah agak miring. Di sini kalau kita teruskan, sedangkan ini kita teruskan, anggap kita teruskan di sini, dan ini kita teruskan, nah pastilah mereka akan bertemu. Jika bertemu, itu bukanlah sejajar. Yang kedua, ada berlawanan arah. Nah, berlawanan arah ini berasal dari sejajar, hanya saja arahnya berlawanan. Contohnya itu seperti A dengan B. A itu arahnya ke sini, sedangkan ke atas kanan, sedangkan si B itu ke bawah kiri. Begitu juga dengan A dengan C, juga berlawanan. Yang ketiga adalah negatif dari vektor lain. Jika negatif ini juga sejajar, arahnya berlawanan, tapi panjangnya sama. Panjang sama. Contohnya itu seperti A dengan C. A dengan C. A itu arahnya ke atas kanan, C itu arahnya ke atas bawah. Tapi jika dilihat vektor posisi mereka sama. Ini 2,2, ini min 2,2. Jadi hanya berbeda tanda, 1 plus 1 minus. A itu 2,2, C itu min 2, min 2. Bisa dikatakan A itu sama dengan min C. Karena hanya menambahkan min dari si A. Begitu juga sebaliknya. C itu adalah minus dari A. Yang terakhir adalah sama.
Jika sama itu arah dan panjang sama, atau vektor posisinya sama. Seperti apa? Bisa dilihat dari sini. A itu 2,2, D itu juga 2,2. Sehingga A itu sama dengan D. Dilihat dari gambar pun mereka sama. Mengambil 2 ke kanan, 2 ke atas, 2 ke kanan, 2 ke atas. Yang keempat adalah panjang vektor dan vektor satuan. Untuk panjang vektor R2 itu adalah rumusnya X kuadrat Y kuadrat, sedangkan R3 adalah X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat. Misal diketahui sebuah vektor, vektor posisinya itu 2,3 atau min 2,3. Maka nanti ini panjangnya, lambang panjang adalah seperti ini, garis lurus adalah akar. X kuadratnya min 2, berarti ini kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar min 2 kuadrat artinya min 2 kali min 2, yaitu 4, tambah 3 kali 3, 9. Berarti panjangnya adalah akar 13. Jika vektornya dari 2 titik, misalnya titik A itu adalah 1,1, sedangkan titik B adalah min 5, min 3. Jika ditanya panjang vektor AB, nah, maka bisa menggunakan rumus X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Yaitu jadinya akar X2 itu min 5 kurang X1 nya 1 tambah Y2 nya min 3 dikurang 1 kuadrat kuadrat. Jadinya akar min 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Akar 36 ditambah min 4 kali min 4, 16, sama dengan akar 52. 52 ini bisa kita ubah jadi 4 kali 13, sehingga jadinya ini 4-nya bisa ditarik akar, 2 akar 13. Atau bisa dengan cara lain, kita cari terlebih dahulu vektor AB. Vektor AB itu adalah B kurang A. Jadinya min 5, min 3 kurang 1,1. Jadinya adalah min 5 kurang 1 itu min 6, min 3 kurang 1 min 4. Nah, jadi sama saja, kembali lagi nanti ke sini. Sehingga nanti panjang AB adalah vektor ya. Ini juga vektor. Akar min 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan akar 36 tambah 16 sama dengan akar 52, sama saja dengan 2 akar 13. Vektor satuan, jika kita memiliki sebuah vektor 5,0, maka untuk satu vektor ini berapakah nilainya? Nah, ini adalah 1,0. Sama aja artinya adalah jika saya beri nama A, maka vektor satuannya itu adalah si 5,0 tadi kita bagi dengan panjangnya 5, maka vektor satuannya 1,0. Jika seperti contoh kita tadi, contoh kita adalah C 2,3, tadi sudah kita hitung panjangnya itu adalah akar 13, maka untuk vektor satuan C adalah vektor C dibagi dengan panjangnya, atau bisa disimbolkan vektor C dibagi panjang C, maka jadinya 2,3 dibagi akar 13. Jadi penulisannya nanti 2 per akar 13, 3 per akar 13. Jika dia berasal dari 2 titik seperti tadi, A itu 1,1 dan B itu adalah 5 min 5, min 3, seperti contoh kita sebelumnya. Di sini sudah kita ketahui panjang AB itu adalah 2 akar
13, sedangkan vektor AB sendiri adalah min 6, min 4. Jika kita sudah tahu seperti ini, maka vektor satuan AB adalah si AB kita bagi dengan panjang AB, yaitu min 6, min 4 dibagi 2 akar 13. Nanti penulisannya bisa min 6 bagi min 2 itu min 3 per akar 13, min 4 bisa bagi 2, jadinya min 2 per akar 13. Atau boleh seperti ini dulu, min 6 per 2 akar 13, min 4 per 2 akar 13. Nanti min 6 bagi 2, min 3, min 4 bagi 2, min 2. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan uji materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.